Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya ingin membahas sedikit persoalan Aceh ya, menyangkut penetapan tapal batas antara Aceh dan Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendagri tentang batas wilayah Aceh di 9 titik ya. Dalam hal ini jelas melanggar daripada perjanjian damai antara GAM dan RI Republik Indonesia. Karena apa? Dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri mengambil rujukan penetapan tapal batas Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 yang dikeluarkan oleh Soekarno. Sedangkan dalam poin perjanjian damai antara GAM dan RI itu jelas di poin 114, batas wilayah Aceh merujuk pada tapal batas 1 Juli 1956. Jelas ini adalah pengkhianatan kembali dilakukan oleh pemerintahan Aceh. Sebenarnya hal yang harus diutamakan oleh politisi Aceh selama sudah 3 periode menjabat ya. Periode pertama Irwandi Nazar, periode kedua Muzakir Manaf Zaini Abdullah Muzakir Manaf, periode ketiga sekarang Irwandi Nova, walaupun Pak Irwandi sudah ditahan di perkasus ya. Sebenarnya pemerintah Aceh itu untuk saat ini diwakili oleh yang bisa kita harap itu di legislatif ya, di legislatif. Kalau eksekutif memang orang-orang nasional di situ ya, birokrasi, orang-orang birokrasi. Dalam hal ini saya sangat kecewa ya, terutama kepada saudara Syakir MSI dengan senangnya, dengan bangga menyatakan bahagia atau sumeriah dengan penetapan batas wilayah Aceh yang dikatakan bermasalah 32 tahun ya. Di mana mewakili daripada pemerintah Aceh dia sebagai Biro Tata Pemerintahan di Sekda ya, di Sekda, kepala Biro Pemerintahan. Sebenarnya dalam hal ini yang berhak untuk duduk dengan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat itu Menteri Dalam Negeri itu dari unsur GAM, bukan unsur birokrasi pemerintah Aceh atau unsur daripada pegawai pemerintahan Aceh yang nomane mereka adalah PNS ya. Jelas mereka tidak akan melawan apa yang telah diputuskan oleh Jakarta karena mereka memang tunduknya ke sana. Sedangkan kekuatan politik Aceh hari ini yang ada hanya di legislatif, terutama di Dewan DPR Aceh, yang kebetulan hari ini masih ketua daripada DPR Aceh itu dari unsur GAM, dari unsur mantan GAM. Karena persoalan Aceh itu, persoalan batas wilayah itu persoalan yang sangat krusial. Untuk masalah tersebut bukan hal yang apa ya,
yang tidak berharga. Ini sangat luar biasa, tumpah darah rakyat Aceh. Ya, tumpah darah rakyat Aceh, lahirnya perjanjian damai antara GAM dan RI, dan di situ jelas disebutkan batas wilayah Aceh merujuk kepada 1 Juli 1965, bukan UU yang dikeluarkan kemudian oleh Soekarno nomor 24 Desember 1965. Kenapa? Memang sudah kita tahu Jakarta itu licik, sangat licik, istilahnya mengakali daripada apa yang mereka telah janjikan kepada Aceh. Ya, misalnya masalah Aceh boleh memiliki bendera sendiri setelah dalam perjanjian damai di salah satu poin adalah Aceh berhak memiliki bendera sendiri. Kemudian pemerintah pusat membuat PP 77 di mana tidak boleh menyerupai dari simbol-simbol separatis, bintang bulan, benang raja, bintang kejora. Jelas itu cara-cara licik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh yang diwakili oleh Saudara Syakir merasa bahagia, merasa senang telah menyelesaikan tapal batas Aceh dan Sumatera Utara. Tapi bagi kami rakyat Aceh sangat kecewa. Kami bukan itu. Kami ingin tapal batas Aceh itu kembali seperti dalam perjanjian MOU Helsinki 1 Juli 1965. Ya. Aceh itu adalah bukan wilayah Republik Indonesia dan juga bukan wilayah RIS, Republik Indonesia Serikat. Aceh adalah satu wilayah yang diineksasikan oleh Soekarno, ya, dimasukkan wilayah Sumatera Utara, ya, digabungkan ke dalam Sumatera Utara. Terjadi pemberontakan daripada Daud Pre, baru dikembalikan Provinsi Aceh. Ya, kita tahu itu apa yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Maka untuk menuntaskan masalah tapal batas wilayah Aceh, saya harap terutama kepada legislatif Aceh, DPR Aceh wajib menolak 9 Permendagri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang tapal batas wilayah Aceh. Itu wajib menolaknya dan harus menyelesaikan masalah tapal batas sesuai dengan perjanjian MOU Helsinki. Ya, jangan terus kita Aceh ini selalu dibohongi, selalu ditipu oleh pemerintah pusat. Ya, jadi kalau hal ini Dewan DPR Aceh yang mayoritas masih hari ini dikuasai oleh mantan GAM yang berjuang dengan segala pengorbanan rakyat Aceh, nyawa rakyat Aceh, pengorbanan segala bentuk pengorbanan rakyat, sia-sia semua. Kalau kalian diam, kalian tidak berjuang menyelesaikan masalah ini, sudah selesai. Aceh sudah selesai. Artinya artinya pusat tidak lagi menganggap kekuatan politik lokal Aceh, ya, dan tidak lagi mereka menghargai daripada undang-undang pemerintah Aceh, membuat peraturan-peraturan sendiri, tidak mengkonsultasikan seperti dalam perjanjian dengan pemerintah Aceh. Jadi dalam hal ini misalnya terutama pemerintah Aceh yang ada di birokrasi pemerintah Aceh, mereka itu orang-orang nasional, ya, walaupun dia orang Aceh, orang-orang nasional, mungkin
dalam hal perjuangan Aceh mereka tidak pro kepada Aceh mungkin karena mereka umumnya kan pegawai negeri, tidak pro, mungkin tidak ada pengorbanan yang mereka lakukan terhadap Aceh, ya, tidak ada keluarganya yang meninggal, tidak ada setetes darah pun yang dia keluarkan, ya mereka oke-oke aja sesuai dengan keinginan pusat. Tapi bagi kita, bagi Gitanyong, terutama rakyat Aceh, orang-orang perjuangan harus punya pendirian, harus punya harus berjuang menyelesaikan. Ini satu PR yang sangat besar yang memang harus diprioritaskan, terutama oleh Dewan DPR Aceh yang ada di tingkat provinsi. Satu hal ini yang perlu dan wajib saya himbau kepada DPR Aceh, ya, DPR Aceh untuk menolak daripada Permendagri yang telah dikeluarkan tentang batas wilayah Aceh. Kita tidak bisa berharap kepada DPR RI yang ada di Jakarta. Mereka semua mewakili daripada Partai Nasional, walaupun mereka itu orang Aceh, ya. Dan kita tidak lihat mereka punya kontribusi apapun terhadap menyangkut masalah politik tentang Aceh. Nggak ada kontribusinya. Misalnya perubahan undang-undang, melanggar pada perjanjian MOU Helsinki, tidak sesuai dengan RUU PA, mereka diam saja. Kita lihat buktinya. Hanya adalah satu wakil Aceh DPD, Fakhrul Razi, mungkin sedikit banyak berbicara, tapi di kapasitasnya tidak mewakili daripada partai politik, tapi dia hanya utusan daerah. Jadi tidak dilibatkan dalam pansus atau dalam hal perancangan undang-undang atau dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, saya sebagai rakyat Aceh menyampaikan itu wajib tolak. DPR Aceh wajib menolak daripada Permendagri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tapal batas Aceh. Ya, ini masalah hal yang sangat penting. Sebenarnya ini semua sudah terlambat. Ya, semua telah terlambat. Ketika mantan-mantan duduk di pemerintah Aceh, ya, itu periode pertama itu hampir 80% itu dikuasai oleh mantan-mantan GAM. Sebenarnya PR itu yang harus diselesaikan, ya. Batas wilayah Aceh itu lebih penting daripada hal-hal lain. Itu terutama sekali. Tapi dewan kita terlalu sibuk dengan anggaran, terlalu sibuk dengan proyek dan sebagainya, sehingga hal-hal yang penting yang bentuknya sifatnya politis itu terabaikan, tidak terfikirkan. Hanya masalah bendera saja yang terus didengung-dengungkan dan juga belum berhasil sampai hari ini. Karena Jakarta jelas akan bertahan dengan PP 77, ya, PJ 77 yang dikeluarkan, yang tidak membolehkan bendera daerah bersimbol separatis, termasuk bendera bintang bulan, bintang kejora, dan benang raja. Benang raja itu punya Maluku, bintang kejora itu punya Papua, dan bintang bulan itu punya Aceh, ya. Oleh karena itu saya meminta ini ke depan ini semua eksponen mantan GAM itu bersatu di pemerintah Aceh. Kita tidak bisa mengharap kepada eksekutif yang hari ini dikuasai oleh orang-orang nasional. Mereka orang nasionalis, ya, nasionalis Indonesia. Sedangkan yang kita harapkan yang bisa melakukan perubahan itu jelas orang-orang yang pernah berjuang untuk Aceh, ya, pernah bagaimana berkorban, keluarganya korban,
semuanya korban sakit rasanya kalau hal-hal seperti ini ya. Selalu Jakarta mengabaikan perjanjian-perjanjian yang damai yang telah ditandatangani antara Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat. Makanya harus mengembalikan tapal batas wilayah Aceh sesuai dengan perjanjian damai MOU Helsinki poin 114 ya. Demikian pengharapan saya. Kenapa saya dalam hal video ini saya gunakan bahasa Indonesia supaya orang-orang yang ada mengikuti saya di media sosial, di YouTube dan sebagainya mengerti apa yang kita bicarakan. Ini menyangkut dengan kepentingan Aceh ya. Kembalikan sesuai dengan perjanjian MOU Helsinki. Demikian harapan saya, semoga segera ditindaklanjuti. DPR Aceh harus segera memanggil daripada kepala Biro Tata Pemerintah Aceh di Sekda Aceh, itu M. Syakir, mewakili pemerintah Aceh masalah batas wilayah yang telah diterima oleh pemerintah Aceh. Atas dasar apa dia bisa mengambil keputusan berunding ini tanpa melibatkan daripada mungkin unsur legislatif Aceh. Oke, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.